Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah dengan NIM terakhir 0024 dari Prodi PKK. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari jawaban saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan pertama dengan soal jelaskan upaya untuk tindakan mitigasi bencana untuk bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama adalah bencana alam. Pada bencana alam, kita akan mencontohkan dengan tanah longsor. Yang pertama adalah membangun terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang kedua adalah membuat peta rawan bencana tanah longsor. Yang ketiga adalah melakukan pembuatan tanggul bencana runtuh batuan. Dan yang keempat adalah penutupan rekahan di atas lereng. Yang kelima, melakukan reboisasi di hutan yang gundul. Yang keenam adalah tidak mendirikan bangunan di daerah tebing yang tinggi dan tanah yang tidak stabil. Terus yang keenam adalah memperhatikan dan membuat sistem peringatan dini. Yang ketujuh adalah memantau informasi gejala tanah longsor dari media elektronik, misalnya website BMKG. Untuk yang kedua adalah mitigasi bencana non-alam, misalnya pada wabah penyakit. Yang pertama adalah menyiapkan masyarakat secara luas, termasuk aparat pemerintahan khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami resiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara-cara menghadapinya. Bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosial yang berkesinambungan. Yang kedua adalah menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respon cepat serta penanganan bila terjadi. Dan yang ketiga adalah menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan seperti sumber daya manusia yang profesional, sarana pelayanan komunikasi, transportasi, logistik, serta pembiayaan operasional. Yang keempat adalah upaya penggunaan surveillance epidemiologi untuk identifikasi faktor resiko dan menentukan strategi intervensi dan pengamanan maupun respon dini di semua jajaran. Selanjutnya, dari yang ketiga adalah mitigasi bencana sosial, misalnya pada kerusuhan. Nah, yang pertama adalah mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas, ketentraman, dan ketertiban. Dan untuk yang kedua adalah mendukung kelangsungan demokrasi politik dengan keberagaman aspiran politik, serta ditanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan yang ketiga adalah mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, berkeadilan dan kejujuran, meningkatkan kepemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM. Dan yang keempat adalah meningkatkan kinerja aparatur negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, dan nepotisme. Untuk yang selanjutnya yaitu gimana sih tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kebencanaan di Indonesia dan bagaimana solusinya. Nah, menurut saya tantangan utamanya adalah yang pertama, kurangnya integrasi dalam kurikulum sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu minimnya sumber daya dan tenaga pengajar terlatih. Dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran dan prioritas dari pemerintah daerah. Untuk yang keempat adalah keterbatasan akses informasi dan teknologi. Selanjutnya yang kelima adalah kultur masyarakat yang cenderung relatif daripada proaktif. Nah, dari beberapa masalah tantangan utama tadi, solusinya adalah yang pertama itu integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum nasional. Dan yang kedua adalah pelatihan dan sertifikasi guru. Yang ketiga adalah kolaborasi antar pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi dan media. Kelima adalah simulasi rutin dan partisipasi di sekolah dan komunitas. Pertanyaan selanjutnya adalah
pendapat saya tentang kearifan lokal dan contoh konkret kearifan lokal berperan dalam mengurangi dampak bencana. Nah, kalau menurut saya, kearifan lokal sangat berperan penting sebagai alternatif dalam mengatasi mitigasi bencana karena beberapa daerah belum memiliki akses modern saat akan terjadinya bencana yang akan datang. Nah, dengan menggunakan kearifan lokal, kita bisa membaca tanda-tanda alam dan mengantisipasi bencana juga dari beberapa pengetahuan yang sudah ada dari leluhur atau orang-orang terdahulu. Sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat tersebut. Nah, untuk contoh konkret kearifan lokal dalam mitigasi bencana adalah yang pertama, rumah panggung yang berada di suku Baduy, Sunda, dan Bugis. Nah, desain ini dapat menahan gempa dan banjir untuk meminimalisir kerusakan saat terjadi bencana alam pada desa tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah sistem subak yang ada di Bali. Sistem ini sebagai irigasi dan juga mengatur tata ruang bentuk untuk mencegah banjir dan tanah longsor. Dengan ini kita bisa mengombinasikan fungsi ekonomi, sosial, dan spiritual di Bali. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi bencana alam? Dalam meningkatkan kesadaran generasi muda, kita harus mengajarkan tentang bahayanya bencana alam di lingkungan masyarakat dengan diadakannya sosialisasi. Dan jika di lingkungan sekolah, maka bisa diajarkan dengan pendidikan kebencanaan. Dengan pendidikan tersebut, siswa dapat berperan dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengatasi bencana. Serta siswa dapat membantu masyarakat maupun orang sekitar untuk bisa kembali pada kehidupan normal yang setelah terjadinya bencana. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.